Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fosat Riyatma. Ini saya akan melanjutkan tentang pembuatan soal dengan Google Form kemarin. Di sini yang saya bahas adalah uh, bagaimana jika ujian itu selesai, bagaimana cara menghentikannya. Dan nanti yang kedua adalah bagaimana cara memberi timer. Nah, jadi soal tersebut kita beri timer seperti aplikasi-aplikasi ujian pada umumnya. Untuk pertama, kita adalah penutup ujian jika ujian itu selesai secara manual. Kita buka dulu soal yang kita buat di Google Form. Kita klik 2 kali saja. Nah, di sini kemarin pada saat ingin melihat hasilnya, kita masuk ke menu respon. Nah, di menu respon ini adalah kita menerima semua jawaban yang telah diisikan oleh siswa. Nah, untuk mematikan, ini kan masih bisa diakses. Saya coba buka di Firefox dulu. Saya dapatkan linknya. Nah, pada saat diakses, siswa masih bisa mengerjakan soal ini. Sekarang bagaimana menutupnya jika ujian itu sudah selesai? Nah, tinggal diklik accepting response. Nah, ini kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nanti adalah menerima respon. Ini aktif berarti kita masih membuka respon yang masuk atau jawaban-jawaban yang masuk. Jika ingin menghentikannya kita cukup memindahkan lingkaran ini ke kiri. Nanti akan berwarna merah seperti ini, not accepting response. Jadi sudah tidak menerima respon lagi. Bagaimana tampilan form jika sudah disetting seperti ini? Kita kembali ke tampilan soal. Nah, jika saya reload, linknya tadi sama, akan muncul seperti ini. Jadi sudah tidak bisa mengisi karena kita tadi setting untuk tidak menerima jawaban lagi. Ini adalah cara pertama, yaitu secara manual. Oke, kita kembali lagi. Kita aktifkan lagi karena kita akan mencoba yang mode timer. Nah, sekarang bagaimana jika soal ini kita beri timer secara otomatis? Di Google Form itu disediakan yang namanya add-on. Add-on ini gunanya adalah menambahkan fasilitas. Jadi secara default Google Form itu sudah ada settingannya, tapi bisa kita tambah-tambah. Nah, yang kali ini kita akan tambahkan timer. Jadi nanti di add-on-nya ini nanti nambah timer. Bagaimana cara menambahkan timernya? Nah, untuk menambahkan add-on di Google Form, kita cukup tekan titik 3 ini. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya add-ons. Klik saja. Nah, ini ada banyak. Nah, yang kita bahas kali ini adalah untuk timer. Untuk timer biasanya orang menggunakan form limiter. Nah, kita di sini nanti akan menggunakan timer yang model seperti ini. Nah, kalau di scroll ke bawah, timifeed.me, kita akan menggunakan ini karena kita ingin tampilannya nanti timernya seperti ini. Jadi bisa tampil. Kita klik saja. Saya masuk. Nah, ini kan belum terinstall karena belum ada add-on-nya itu. Oke. Apa saja yang bisa dilakukan nanti? Nah, timernya seperti ini. Bisa track seperti ini juga. Nanti yang kita inginkan tampilannya seperti ini.
Oke, untuk awal kita install, kita klik install. Ini continue. Nah, memilih akunnya nanti adalah yang ke websitenya ini. Kita pakai email di mana kita membuat soal. Nah, ada seperti ini, elo aja. Kita izinkan. Dia akan proses memasukkan add-on timifi.me-nya ke dalam Google Form kita. Sudah terinstall. Next, kalau sudah kita done. Nah, kalau sudah kita silang. Nah, di sini tadi kan install, sekarang jadi uninstall karena sudah terpasang. Kita silang. Nah, untuk mengetahui apakah add-on timernya sudah masuk, nah, kita lihat di sini tadi add-on. Nah, ini sudah ada timifi.me-nya. Tinggal kita klik. Nah, kemudian klik yang configure. Nanti akan tampil di sebelah sini. Nah, connect to account. Biasanya untuk awal-awal kita akan disuruh memasukkan yang namanya token. Token itu didapatkannya nanti di websitenya ini. Nah, ini kalau sudah kita enable, ya kita enablekan. Tapi jika diminta untuk token, kita mendaftar dulu di websitenya ini. timifi.me. Jadi ini adalah websitenya dari add-on itu tadi. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh add-on ini, kita langsung lihat di pricing-nya saja. Sebenarnya ini berbayar, tapi juga menyediakan yang free. Nah, ini yang gratisnya. Kita bisa membuat formnya tidak terbatas, auto close form option. Jadi kita bisa langsung otomatis tertutup pada saat timernya habis. Bisa ekspor CSV ini Excel. Nah, API betanya limitation apply ya, jadi di limit. Nah, kalau premium kita beli, nah, kita bisa menyembunyikan timernya. Kita bisa men-tracking orangnya. Kalau tadi ada tampilannya kameranya harus hidup biasanya agar wajahnya bisa tertangkap oleh kamera. Oke, kita langsung sign in aja. Karena kita menggunakan Google, kita klik sign in. Nah, nanti kalau yang sign in-nya tidak bisa, tinggal di join now, kita registrasi. Nah, karena kita terkoneksi dengan Google, kita langsung sign in with Google. Ini saya sudah login tadi. Nah, untuk masuk. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Pernah saya coba menggunakan ini untuk susulan ujian, ya sudah pernah. Jadi sudah ada isinya. Nah, kita kembali ke form. Kita sudah masuk ke di websitenya Timify. Nah, kalau sudah di sini, kita klik enable add-on for this form. Kita enable di sini. Akan ditunggu prosesnya, dia loading. Nah, add-on enable. Nah, biasanya itu awal-awal nanti akan diminta token. Tokennya itu kita dapat pada saat kita mendaftar di timify.me. Karena saya sudah pernah menggunakan ini, jadi saya tidak dimintai tokennya. Nah, kita kembali di sini. Dia langsung otomatis masuk. Form kita masuk. Tadi kan form kita namanya adalah contoh soal. Ini sudah otomatis masuk di sini. Kita bisa meng-create test. Kita juga bisa mempublish form linknya. Nah, kita membuat tesnya saja. Untuk timernya. Add respondent. Ini jika kita hanya ingin orang tertentu saja. Kalau tidak, kalau umum ya biarkan saja. Nah, biasanya di recommended seperti ini untuk siapa ini. Timer duration-nya
Nah, ini bisa dalam menit ya, bisa 120 untuk 2 jam atau 90 menit. Nah, kita bisa setting auto close form when time over. Jika waktunya habis dia bisa langsung auto close. Kita aktifkan aja. Nah, untuk yang premium tadi yang berbayar, kita bisa menyembunyikan timernya, kita juga bisa men-tracking orangnya. Nah, ini allow, nah, biasanya kan tidak diperlihatkan. Oke, responden ini untuk memasukkan siapa saja yang uh, boleh membuka ini ujian ini. Nah, kalau ini belum diisi, nah kita tidak bisa meng-create. Nah, saya coba di sini saya isi email saya yang satunya. Nah, kalau sudah, kita bisa meng-create atau or import respondent from another form. Nah, kita bisa lihat form yang mana. Form yang pernah kita pakai. Nah, kalau sudah kita create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, respondennya siapa, emailnya siapa, ini ada namanya biasanya, copy URL. Nah, kita klik public form link. Kita akan bisa mendapatkan linknya dari sini. Registration, model cuma seperti ini, satu kuota. Ya, kalau untuk yang uh, tidak premium, itu kita matikan saja. Nah, kalau mau melihat settingan sebelumnya ya di choose test. Nah, kita copy linknya, kita sekarang lihat tampilannya pada saat menjadi siswa akan mendapatkan link seperti ini. Nah, ada seperti ini. Emailnya nanti apa masukkan, lalu get your link atau sign in lewat Google. Saya sign in menggunakan email saya yang kedua. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tinggal klik open. Nah, karena settingan kita tadi adalah 90 menit, dia akan muncul timernya seperti ini. Tinggal kita isi-isi. Ujian, kita kasih nama, kita kasih kelasnya. Nah, seperti dimasuk di ujian sebenarnya. Ini soal yang kita buat kemarin, ada timernya berjalan terus. Nah, kalau semisal sudah tidak dipakai, tinggal kita delete. Send test juga bisa. Nah, ini biasanya kuotanya kita bisa diberi 100. Kita bisa kalau men-increase, nah, harganya berapa. Nah, kalau gratis saja kita bisa sampai 100 tes quote. Kuotanya kita bisa sampai 100. Ini saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup karena formnya unlimited ya. Hanya orang yang bisa masuk ke tesnya sekitar 100. Kalau untuk uh, beberapa kelas cukup. Dan ini saya rasa juga cukup murah jika ingin kita orangnya lebih banyak. Karena per bulannya hanya $6. Nah, kalau kita klik kan closing kuotanya tinggal 99.
Jadi seperti apa? Ini menggunakan timer untuk Google Form dengan timiv.me. Oke, dari saya itu saja. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.